Selamat siang pada Mas Agus. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Nanda dengan NIM 07 321 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban UTS Batubara. Yang pertama itu ada jelaskan gambar ribu ini yang berkaitan dengan genesa dan geologi batubara. Pada satu A ini ada usia geologi batubara di mana kita bisa melihat era periode yang tumbuhan yang berlapuk selama berjuta-juta tahun dari zaman era periode Paleozoik, Mesozoik, dan Cenozoik. Pada negara Eastern USA ini kita bisa lihat dia pada zaman era periode Paleozoik dari umur sekitar 325 tahun sampai 275 tahun, juta tahun. Itu masih menjadi lignit. Dan pada negara United Kingdom ini kita bisa lihat dari periode periode Paleozoik kita bisa lihat zaman Carboniferous dan Permian dari umur 325 tahun sampai sekitar 300 juta tahun. Dan begitu juga Jerman, sama seperti United Kingdom dan juga negara Poland atau Czech Republic. Nah, negara di sini ada dua bagian, zaman Paleozoik dan Mesozoik. Ya, bagi pada era Carboniferous dan Permian, dan juga zaman Mesozoik, yaitu zaman Jurassic dari umur 325 juta tahun sampai 250 juta tahun, dan bisa pada zaman Jurassic itu sekitar 200 juta tahun sampai 175 tahun. Begitu juga negara Cina pada dua zaman, Paleozoik dan Mesozoik, dia ada pada era Carboniferous dan Permian, juga pada zaman Mesozoik yaitu ada Jurassic dan Cretaceous. Terus dari sekitar 325 juta tahun sampai 50 juta tahun. Dan ada negara Australia, India, dan South Africa ini sama pada zaman Paleozoik dan terbagi pada era Carboniferous dan Permian sekitar 275 tahun sampai 250 tahun. Lalu ada negara Western Kanada dan Western USA ini berbeda sedikit pada zamannya sama pada zaman Mesozoik dan Kenozoik. Pada negara Western Indonesia ini umurnya dari sekitar 50 tahun sampai 150 juta tahun. Dan Western USA ini umurnya dari sekitar 25 juta tahun sampai 75 juta tahun. Dan negara kita ini pada era Mesozoik dan Kenozoik dan pada zaman Cretaceous dan Tertiary. Umurnya itu sekitar 50 sampai 75 juta tahun, dan negara Indonesia ini yang paling rendah. Negara Cina tuh yang paling baik karena menghasilkan batu bara jenis bituminous dan subbituminous. Selanjutnya pada jawaban 1B, komponen mikro batuan batu bara. Kelompok-kelompok ini adalah lignit, kernit, dan internit. Ditentukan menurut keabu-abuannya dan pantulan cahayanya. Jadi lignit yang berwarna abu-abu gelap ini dan Vietnamese berwarna abu-abu sedang hingga terang, dan internet ini berwarna putih dan bisa sangat terang. Lignit ini terbagi menjadi dari hidrokarbon yang kayak hidrogen yang berasal dari spora dalam tumbuhan, serbuk sari, kutikula, dan resin dalam bahan tanaman asli. Dan Vietnamite ini terbuat dari kayu atau kulit kayu dan akardan yang mengandung lebih sedikit hidrogen daripada lignit.
Yang ketiga ini ada internet. Internet ini merupakan produksi oksidasi dari material lain dan lebih kaya akan karbon, termasuk fusnet, yang sebagian besar merupakan arang dari fosil yang berasal dari kebakaran gambut pada zaman purba. Selanjutnya, nomor 2 ini menjelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan parameter kualitas dan peringkat batu bara. Yang pertama ini 2A ada komponen batu bara. Ada total moisture, free moisture, bagi menjadi mineral meter. Ini kita bisa melihat dari diagramnya total moisture dan free moisture itu adalah AR atau as received, adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan seperti dalam keadaan diterima. Dan pada mineral meter dan inherent moisture ini masuk dalam air dried base, yaitu analisis yang dinyatakan pada basis. Contohnya batu bara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer dalam laboratorium. Selanjutnya ada AS atau bisa dibilang dry base, adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara ini diasumsikan bebas air total. Ini ada voltimeter atau volatile organic matter. Itu bisa disimpulkan dengan dry as free, yaitu suatu analisis yang menyatakan pada kondisi di mana batu bara ini diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Dan yang terakhir ini adalah volatile organic atau fixed carbon. Pada batu bara ini bisa bilang dry mineral matter free, di mana analisis yang dinyatakan pada kondisi ini batu bara disumsikan sebagai batu bara yang bebas air dan bahan mineral. Selanjutnya 2B peringkat batu bara, ada gambut yang merupakan golongan jenis batu bara tapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena fase awal proses pembentukan batu bara. Endapan ini memperlihatkan sifat awal dari bahan dasar ya. Gambut merupakan jenis batu bara peringkat yang paling rendah karena memiliki pori-pori dan kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Jadi kalau nilai kadar airnya tinggi, semakin kurang baik kualitas batu bara. Selanjutnya adalah lignit atau batu bara muda. Batu bara muda, golongan ini memperhatikan proses selanjutnya dari struktur kekar dan gejala lapisan. Apabila dikeringkan, gas dan airnya akan keluar. Endapan ini bisa dimanfaatkan juga secara terbatas untuk kepentingan yang bersifat sederhana, karena panas yang dikeluarkan sangatlah rendah. Dan batu bara muda ini memiliki kandungan karbon dan energi yang rendah, kadar air, zat volatil, dan mineral anorganik yang tinggi. Sehingga pemanfaatan sebagai sumber energi menjadi tidak menguntungkan. Bagian energi yang dihasilkan dipakai untuk menguapkan air dan mengurangi energi bersih yang diperoleh. Selanjutnya ada subbituminous atau golongan ini memperlihatkan ciri-ciri yang warna hitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Endapan ini dapat digunakan untuk memanfaatkan bahan bakar yang cukup dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi dan mengandung sedikit karbon dan banyak mengandung air karena menjadi sumber panas yang kurang efisien. Selanjutnya ada masuk batu bara rank antraritik dari grup yang berbeda-beda. Ada yang pertama ada meta antrasit. Meta antrasit ini grup batu bara yang memiliki kualitas mutu yang paling baik karena jenis batu bara ini memiliki kandungan fixed karbon hingga 90% serta memiliki kandungan volumeter hingga 2% sampai dalam keadaan dry. Selanjutnya ada antrasit, yaitu grup batu bara ini memiliki kualitas yang cukup baik karena memiliki kandungan fixed karbon dengan presentasi sekitar 92% hingga 98%. Selain itu, presentasi kandungan voltimeter ini ada di dalamnya sekitar 2% hingga 8% dalam keadaan dry. Selanjutnya ada semi antrasit.
merupakan grup batu bara dalam rank antrasit yang memiliki kualitas kurang baik. Jadi dalam rank antrasit ini, semi antrasit adalah kualitas yang paling rendah di antara yang lainnya. Karena memiliki fixed carbon presentasi sekitar 86% hingga 92%. Dan kandungan volatimeter ini sekitar 9% hingga 14% dalam keadaan dry. Selanjutnya ada batu bara rank bituminous. Nah, itu terdiri dari beberapa grup juga, yaitu ada low volatile bituminous karena memiliki kandungan fixed carbon sekitar 78% hingga 86%. Sebenarnya kandungan volatimeternya berada sekitar 14% hingga 22% dalam keadaan dry. Lalu ada medium volatile bituminous, yaitu kandungan rank batu bara dengan fixed carbon sekitar 69% hingga 70%, dan kandungan volatimeter sebesar 22% hingga 30% dalam keadaan dry. Selanjutnya ada high volatile bituminous, yaitu batu bara dengan posisi yang paling rendah. Grup ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu rank A memiliki presentasi fixed carbon 69% dan volumeternya 31%, dan nilai kalorinya 14.000 BTU per LB dalam keadaan dry. Dan rank B memiliki nilai kalori 13.000 BTU hingga LB hingga 14.000. Dan rank A ini memiliki nilai kalori 11.500 hingga 13.000 dalam keadaan dry. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan metode tambang dalam batu bara gunakan diagram. Nah, ini merupakan metode pertambangan batu bara. Yang pertama itu kita bisa lihat ada eksplorasi. Dalam eksplorasi ini kita bisa melakukan kunjungan ke lapangan untuk verifikasi dokumen seperti perizinan tambang, laporan eksplorasi, AMDAL, dan rencana pertambangan. Setelah kita melakukan eksplorasi, kita melakukan pembersihan lahan. Bisa disebut land clearing, top rainfall. Jadi kita untuk membersihkan area pertambangan seperti memotong-motong, menebang-nebang pohon, dan lainnya. Selanjutnya, kita melakukan pemboran dan peledakan tanah tertutup, yaitu overburden drilling. Kita memulai tahap pertambangannya yang dilakukan dengan cara pemboran. Kita dilakukan dengan drill open hole dan kita melakukan blasting peledakan. Selanjutnya, setelah melakukan pemboran, kita melakukan pengurukan tanah tertutup berbadan damping dan melakukan penempatan lapisan tanah humus topsoil placement. Setelah itu pemindahan tanah terbentuk penutup atau overburden removal. Selanjutnya kita melakukan pemboran coal drilling dan blasting, itu peledakan untuk memulai proses tambangan batu bara. Kita melakukan penambangan batu bara, kita melakukan pemecahan atau pencucian batu bara, dan kita memilihkan untuk memilih kualitas batu bara. Setelah itu kita penimbunan tambang, lalu pengangkutan, hauling, dan kita kirim ke dalam pelabuhan, itu dalam bentuk penimbunan, dan disumsikan ke dalam konveyor darat melalui kapal. Kita melakukannya pada laut menggunakan kapal laut, itu pemuatan batu bara. Nah, pada lahan ini setelah melakukan proses pertambangan batu bara surface mining ini, kita melakukan pengurukan tanah dan penempatan lapisan tanah yang humus. Setelah itu kita melakukan rehabilitasi atau reklamasi untuk memperbaiki lahan pertambangan yang telah dilakukan untuk jadikan seperti tempat wisata atau memberikan kepada menanam pohon dan lain-lain.
Selanjutnya nomor 4 itu jelaskan yang A itu fenomena reduksi batu bara. Kita bisa lihat reduksi batu bara yang pertama itu ada tumbukan atau bisa disebut impact. Tumbukan itu seketika dari satu benda yang bergerak terhadap benda lain. Jadi impact itu seperti eh, menggunakan palu batu bara yang dipukul menggunakan palu untuk dipecah menjadi beberapa bagian. Aja kedua ada terisi itu pergeseran permukaan keras terhadap suatu material. Jadi bara ini seperti ada pergeseran yang keras dari material tersebut. Selanjutnya ketika ada pemotongan atau shear terdiri dari pemangkasan dan pemotongan. Jadi, setelah batu bara melakukan tracing itu, kita melakukan shear untuk pemotongan dari sampelnya. Yang keempat ada kompresi, ciptakan untuk ketika material dijebak antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap suatu dengan yang lain. Jadi sampel ini ditaruh bawah dan ditekankan oleh dua permukaan yang keras dari atas dan bawah. Selanjutnya 4B yaitu tujuan reduksi ukuran batu bara. Yang pertama itu membebaskan atau meliberasi mineral berharga dari material pengotornya. Yang kedua menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya. Yang ketiga itu memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat kontak dengan zat lain, misalnya reagen voltasi. Lalu empatnya itu alat reduksi batu bara. Kita bisa lihat di sini tugasnya dan jenisnya untuk heavy duty ada rotary breaker, feeder breaker, jaw crusher, rotary crusher, hammer atau ring conductor, dan medium duty ada conjecture crusher, single roll crusher, double roll crusher atau triple roll crusher, hammer dan ring. Dan tugas ketiga ada light duty, ada grater, crusher, hammer, impactor, dan double roll crusher. Yang keempat ada fine duty, jenisnya itu ada high speed hammer mill, dry ball mill, rod mill, atau rice pulverizer. Yang kelima ada ultra fine duty, yaitu ada jenisnya ada vibration mill, high frequency attrition mill, fat ball mill, rice pulverizer, dan jet mill. Dari tiap tugas-tugas ini jadi alat-alatnya itu berbeda. Seperti rotary breaker bekerja berdasarkan metode gravitasi untuk menghancurkan batu bara dengan cara atrisi, itu pergeseran. Kapasitas maksimumnya itu ada 2000 pph dengan ukuran umpan maksimum 600 mm. Selanjutnya ada hammer mill, itu sampel batu bara yang dimasukkan ke dalam pit dan blade ini. Hammer mill ini menghancurkan batu sampel ini dengan cara berputar. Sampel yang telah dihancurkan akan masuk ke dalam lubang filter yang berukuran 4,75 mm yang dimiliki oleh hammer mill. Nah, basic hammer ini berbeda-beda. Ada bar hammer, ring tap hammer, T-head hammer, dan ring tap hammer. Dan bentuknya kita bisa lihat di tabel bawah ini berbeda-beda. Selanjutnya ada single row cluster dan double row cluster. Sebenarnya jenis alat ini sama, tetapi perbedaannya single row cluster ini memiliki penghancur gulungan yang tunggal, terdiri dari gulungan yang bersih untuk menghancurkan umpan masuk ke dalam plat penghancur. Sehingga roll cluster ini dirancang untuk mengurangi ukuran umpan yang lebih besar dan ukuran produknya diinginkan dengan rasio pengurangan 6:1 sambil menghasilkan presentasi benda yang jauh lebih rendah. Double roll cluster ini memiliki tipe roll pattern yang berbeda-beda seperti trapezoid yang bentuknya beranggang-ranggang seperti ini. Itu ada slugger yang bentuknya lebih banyak daripada trapezoid dan ada jenis trapezoid yang ukuran matanya rendah dan ada yang smooth yang ukurannya halus dan tidak bergerigi. Selanjutnya ada tumbing tumbling mill, itu proses penggilingan antara lain ada crushing yang dilakukan untuk energi tumbukan terhadap partikel yang besar. Itu ada cross grinding yang dilakukan oleh sebagian energi gesekan terhadap partikel
yang agak kasar. Dan selanjutnya ada fine grinding dilakukan dengan gesekan terhadap partikel-partikel yang kecil jadi partikel yang lebih halus. Selanjutnya ada pulverizer, yaitu menerima batuan umpan dan mereduknya dengan sangat halus. Dalam alat ini ada 4 proses pulverisasi batu bara, yakni ada pengeringan atau bisa dibilang drying, yaitu pengerusan, sirkulasi, dan klasifikasi. Sekian presentasi dari hasil UTS batubara saya. Mohon maaf ada yang kurang baik. Sekian, terima kasih.